Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin film Hollywood yang baru aja tayang minggu ini. Sebuah horor komedi, karena belakangan ini lagi banyak horor komedi ya. Tapi yang satu ini adalah horor komedi yang cukup legend, karena film pertamanya itu tayang tahun berapa, 88 ya kalau nggak salah. Dan ini sequelnya baru aja tayang. Judulnya adalah Beetlejuice. Simpel banget ya, karena film kedua kali ya. Jadinya Beetlejuice. Kalau film ketiga kayaknya penutupan tuh. Gak bisa Beetlejuice soalnya ntar keluar beneran. Yes, ini adalah filmnya Tim Burton ya, yang kembali lagi berduet dengan Michael Keaton. Karena katanya emang dia pengen bikin sequelnya Beetlejuice kalau Michael Keaton juga mau gitu. Dan akhirnya ya terjadilah ya. Dia kan emang terkenal suka bikin film yang dark gitu ya, kelam. Ya lu lihat aja lah Batman ya. Beetlejuice juga sama sih, punya semangat yang sama gitu ya. Tapi emang lebih campy aja dan lebih fun sih kalau kata gue ya. Dan pas dibikin lagi sequelnya sih itu yang gue harapin ya. Apakah Beetlejuice ini tetap bisa ngocol dan menghibur dan bego-begoan? Dan ya dijawab, ternyata emang masih se-fun itu gitu ya. Dan di sini juga kan karakter yang balik lagi selain Michael Keaton ada Winona Ryder ya, sama Catherine O'Hara, ibu dan anak ya di film yang dulu ya. Dan dulu kan Winona Ryder masih muda banget gitu. Sekarang juga kelihatan nggak kayak tambah tua sih ya. Udah dewasa tapi ya masih nggak kelihatan tua banget gitu. Catherine O'Hara juga sama aja. Michael Keaton juga sama aja, padahal doi udah 70 lebih loh umurnya ya, gila. Emang orang bule mah ya awet tua. Dan sekarang ketambahan karakter baru ya, Jenna Ortega yang main dia jadi Astrid. Ceritanya dia anaknya si Lydia ya. Jenna Ortega juga udah gak asing ya, karena dia udah beberapa kali collab sama Tim Burton. Terutama di Wednesday ya, yang hype itu di Netflix. Lu tahu sendiri kan, ada meme dia joget-joget ya. Ya itulah pokoknya. Jadi gak aneh lah dia main di filmnya Tim Burton lagi gitu ya. Karakter pasangan Madeline jelas udah gak ada gitu ya, karena di sini juga diceritain nanti kenapa mereka udah gak ada lagi. Tapi kalau dipikir-pikir juga ngapain ada lagi, karena emang ini bukan cerita tentang mereka lagi gitu kan. Ini cerita tentang keluarga si Lydia lagi, dan sekarang strugglingnya adalah dia udah punya anak gitu kan ya. Jadi konflik baru lagi lah, konflik keluarga baru lagi. Dan di sini juga ada karakter baru ya, karakter polisi alam baka, anjing, ini diperanin sama Willem Dafoe ya. Terus ada karakter setan yang baru lagi, Dolores ya, itu diperanin sama Monica Bellucci. Dan plotnya juga kayak makin belibet gitu ya, karena sekarang urusannya bukan cuma nyeritain keluarganya Lydia gitu, tapi juga nyeritain urusan keluarganya Beetlejuice yang ternyata di sini diungkap gitu ya, kalau dia punya mantan istri yang emang segila dia juga gitu ya. Jadi nggak aneh lah si Beetlejuice segila itu juga. Dan di sini justru konflik utamanya terjadi ketika si Astrid ini dibawa masuk ke dunia alam baka gitu ya. Jadi si Lydia ini berusaha nyelamatin anaknya dengan minta bantuan si Beetlejuice. Udah sesimpel itu aja gitu. Dan ketika gue nonton tuh sebenarnya gue nggak expect apa-apa sih, beneran asli. Gue aja nonton Beetlejuice yang pertama itu udah lama banget, pas gue masih kecil gitu ya. Gue juga udah agak lupa-lupa ingat gitu ya, tapi secara garis besar gue inget gitu si Beetlejuice ini ngapain gitu kan. Dia tuh ibaratnya setan yang bisa di hire gitulah ya. Formula itu dipakai lagi kan, tapi untuk urusan yang lain. Jadi bisa dibilang dia tuh kayak anti-hero gitu ya. Anti-hero. Dia itu tindakannya nyebelin tapi ya lumayan menolong gitu kan. Jadi ya udah gitu, kita di sini expect aja ngeliat kegilaan Beetlejuice yang diperanin sama Michael Keaton, yang menurut gue masih effortless sih dia meranin Beetlejuice asli, kayak nggak ada bedanya gitu sama film pertama. Itu sih yang gue salut ya. Di sini kan dia nyeletuk tingkahnya itu random gitu kan, spontan dan ya komikal jelas gitu ya. Dan itu tuh semua bisa tetap di deliver sama Michael Keaton. Itu salut sih gue. Salut. Michael Keaton udah tua cuy, tapi tetap dia bisa ngedeliver Batman di The Flash, dia bisa ngedeliver Beetlejuice di sini gitu kan. Jadi kayak gak heran dibikin sequelnya gitu. Misalkan ini dibikin tanpa sentuhan Tim Burton ataupun tidak ada Michael Keaton, gue jamin hancur lebur guys, pasti itu. Dan ngomongin Tim Burton di sini ya, nah ini nih treatment dia masih sama kayak film Beetlejuice yang pertama. Dia masih kombinasiin CG dan practical ya, tapi di sini praktikalnya itu lebih asoy gitu. Lu ngelihat alam baka dan penghuni-penghuninya gitu ya, yang tewasnya itu semua tuh random banget, anjing, gak jelas, kacau. Itu bagus sih, gue suka sih. Terus juga ada shot-shot klasik gitu ya, kayak Beetlejuice kaget, matanya keluar, lidahnya memanjang gitu, tapi itu di shot dengan cara praktikal gitu kan, make upnya bukan yang CG gitu. Itu juga bagus sih. Maksud gue banyak sentuhan-sentuhan yang emang ngingetin ya Beetlejuice itu se-campy film pertamanya dulu gitu. Tetap works gitu, meskipun ini film di tahun ini gitu ya. Efeknya apa sih kok gini gitu, nggak jelas gitu. Tapi lucu cuy, lucu. Justru itu yang bikin
film ini tuh jadi makin lucu menurut gue. Tapi kalau ngomongin plot nih ya, nah ini nih yang mungkin kayaknya di film kedua ini entah kenapa gue ngerasa emang terlalu crowded ya. Karena emang banyak subplot gitu ya, yang tadi gue bilang ya. Beetlejuice harus urusan sama mantan istrinya Monica Bellucci itu yang jadi Dolores ya. Di satu sisi Lydia harus memperbaiki hubungan gitu sama si Astrid, anaknya sendiri. Di tengah kematian bapaknya gitu ya, yang matinya sangat-sangat random. Bagus sih pas bagian nyeritain bapak gue mati gimana, itu jokes zaman dulu banget sih asli. Dia naik pesawat, terus pesawatnya jatuh. Oh jadi matinya jatuh? Kagak, dia bersih selamat. Oh jadi dia tenggelam? Kagak. Ya itu jokes zaman dulu lah, tapi maksudnya di sini di delivernya pas aja gitu. Jadi pas gue nonton tuh bisa bikin ngakak beneran gitu kan. Terus di sini juga si Lydia harus urusan sama produser acaranya gitu kan. Di sini ceritanya kan Lydia udah terkenal banget ya. Dia udah punya acara sendiri gitu. Ghost House anjir. Dan dia kan emang bisa ngeliat orang mati gitu ya. Terus di sini si Astrid ini kayak kebalikannya Lydia gitu lah. Ini karakter yang menarik sih sebenarnya, tapi simple aja dibikinnya ya. Mereka ini bertolak belakang. Lydia percaya hantu, si Astrid kagak gitu ya, sampai akhirnya dia ngelihat sendiri gitu kan. Nah, itu yang jadi konfliknya nanti, dan ya itu menarik gitu. Akhirnya hubungan mereka kembali pulih gitu kan. Tapi itu dia jadinya ada subplot yang kayak cuma numpang lewat. Contohnya ya tadi Beetlejuice sama mantan istrinya gitu. Di sini Monica Bellucci cuma mondar-mandir doang gitu. Jadi gue ngerasa kayak anjing ini nggak ada dia pun kayaknya nggak masalah, tapi kalau nggak ada plotnya dia pun kayak masih terlalu kosong filmnya gitu ya. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi gitu ya. Dia emang ada buat ya ngeramein plot yang sebenarnya udah nggak bisa digimana-gimanain lagi gitu. Bahkan gue mikir plotnya si William Dafoe gitu kan, yang jadi Wolf ya di sini namanya, yang jadi polisi alam baka yang awalnya adalah aktor, itu juga bakal berpengaruh banyak gitu kan. Dia ceritanya nyari clue gitu kemana si Dolores ini gitu ya, mantan istrinya si Beetlejuice. Tapi ya udah kayak cuman di depan doang gitu. Gue pikir bakal ada lagi gitu investigasi ngaconya dia gitu, tapi nggak ada gitu. Ujuk-ujuk aja di akhir nanti semuanya ngumpul di satu tempat, ya udah di situ diberesin. Tapi setidaknya perjalanannya menuju ke sana itu tetap menyenangkan gitu, masih bisa bikin gue ketawa dengan tingkah laku semua karakternya yang emang absurd gitu kan. Dan beberapa plot yang seriusnya juga itu menarik sih. Ketika Astrid akhirnya ketemu lagi sama hantu bapaknya gitu kan, itu juga masih bisa bikin momen hangat sih menurut gue gitu ya. Meskipun yang nggak gimana-gimana, tapi kadarnya pas gitu. Gue ngerasain juga, relate juga. Padahal semua backstory dia itu cuma diceritain lewat eksposisi verbal doang gitu ya, dialog doang. Tapi entah kenapa ya pendekatannya yang dilakukan Tim Burton di sini masih bisa gitu nangkep rasanya berkumpul kembali bersama keluarga itu ya dapat. Setidaknya Jenna Ortega oke banget lah, masih bisa mencuri perhatiannya sebagai ikon film-film serem. Dia kan mau main di film yang gothic, mau main di film slasher, masuk aja gitu kan. Menurut gue sih film ini ya emang tertolong banget sih sama gimana aktor-aktornya ini gitu memaksimalkan perannya dan bikin ceritanya jadi lebih kerasa gitu. Ditambah treatmentnya Tim Burton gitu yang masih bisa bikin nostalgia gitu kan. Dari practical efeknya lah, dari jokesnya lah gitu kan, dari jijiknya lah, dari kengeriannya lah, itu semua bisa lu dapetin gitu di Beetlejuice ini. Kalau lu nggak nonton yang pertama juga kayaknya lu masih bisa menikmati, tapi balik lagi lu mungkin bakal lebih connect ke karakternya kalau lu nonton yang pertama sih. Jadi kalau mau gue kasih skor ya 7,5 lah. Ini bisa lebih bagus sih kalau misalkan plotnya bisa lebih rapih gitu, sehingga penyelesaiannya bisa lebih berkesan aja gitu. Kalau di sini ya udah, yang penting have fun aja, yang penting rame-rame gitu ya. Kalau menurut kalian gimana? Silakan komen aja langsung ya di bawah. Film Beetlejuice ini ada yang udah nonton film pertamanya, silakan bandingin sama film kedua ini, menurut kalian gimana? Kalau kalian masih belum puas juga, silakan langsung isi skor. Tulis reviewnya di scorefilm.com ya untuk Beetlejuice ini. Silakan. Baik, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow Cinecrip ya di semua media sosial. Jangan lupa juga buat join membership ya, karena kita ada benefit-benefit menarik ya, seperti live stream member gitu kan. Ya pokoknya ikutan aja lah. Silakan, dan thank you banget yang udah join ya sampai detik ini. Berkat kalian kita jadi rajin bikin konten. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye.